PPKN Natal dan Tahun Baru, Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan gelar pasar murah. Optimalkan program kerja, Diskominfo Balangan rekrut tenaga teknis IT. Pemkab Oku Timur apresiasi sistem informasi kinerja ASN Kabupaten Balangan. Pemkab Balangan awali rangkaian peringatan ke-92 Hari Ibu dengan mengadakan seminar parenting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, cuplikan tadi adalah rangkuman momen-momen yang berhasil direkam oleh tim media center pemerintah Kabupaten Balangan selama sepekan terakhir. Bersama saya, Rizky Amelia Putri. Berikut batarbangan selengkapnya. Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan adakan pasar murah jelang Hari Besar Keagamaan Nasional, Natal dan Tahun Baru di Desa Binjai Punggal, Kecamatan Halong, Senin 14 Desember 2020. Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan adakan pasar murah jelang Hari Raya Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru di Desa Binjai Punggal, Kecamatan Halong, Senin 14 Desember 2020. Kabid Fasilitasi Sarana Distribusi Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan, Sugiyatun Mukminati mengatakan penyelenggaraan pasar murah ini dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan menjelang Natal dan Tahun Baru, dengan harapan pasar murah tersebut dapat membantu masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Pada hari ini menyelenggarakan pasar murah dalam rangka Hari Besar Keagamaan menyambut Natal dan Tahun Baru. Harapan kami di sini dengan adanya pasar murah yang didukung oleh dinas terkait di Balangan, yaitu Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan UKM, juga dari Dinas Provinsi yang beserta krunya, yaitu antara lain Dinas Perdagangan itu sendiri, Bulog, Wings, Indofood, dan Transmart dari Rental Modern bersama-sama melaksanakan kegiatan pasar murah. Diharapkan dengan adanya pasar murah ini akan membantu masyarakat dengan adanya COVID-19 ini diharapkan bisa membantu mengurangi beban dari masyarakat karena harga-harganya di bawah standar, yaitu harga distributor. Camat Halong, Suratman mengucapkan terima kasih dan apresiasinya kepada Dinas Perdagangan Provinsi maupun Kabupaten, dan dari seluruh pihak lainnya yang turut berpartisipasi atas terselenggaranya pasar murah ini. Saya selaku camat dengan ini mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Dinas Perdagangan ya dari provinsi maupun dari Kabupaten Balangan dan beserta dari distributor penyedia barang dari Indomaret, Transmart, kemudian dari Bulog, Wing, dan Rosebrand dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan pasar murah di Desa Binjai Punggal, Kecamatan Halong. Semoga kegiatan ini dapat meringankan beban ekonomi masyarakat karena harganya lebih murah menjelang Natal Tahun Baru, agar tidak susah lagi mencari barang lagi di Tahun Baru. Di tempat yang sama, Rianawati selaku pembeli menyampaikan rasa syukur dengan adanya pasar murah, karena hal ini sangat membantu masyarakat terlebih sebagai ibu rumah tangga. Untuk diketahui, kegiatan pasar murah ini tetap ketat menerapkan protokol kesehatan. Warga yang datang diatur masuk ke dalam stand agar tidak berkerumun. Pembeli dan penjual pun diperiksa suhu badan, serta wajib memakai masker. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan lakukan uji seleksi calon tenaga teknis bidang informasi teknologi di Stikom Sabta Komputer Batu Piring, Senin 14 Desember 2020. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan lakukan uji seleksi calon tenaga teknis bidang informasi teknologi di Aula Stikom Sabta Komputer Batu Piring, Senin 14 Desember 2020. Uji seleksi tersebut berupa tes tertulis dan praktek yang merupakan proses awal dari rekrutmen tenaga teknis bidang IT, diikuti oleh 62 orang yang hadir dari 84 peserta pendaftar. Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan, Surya Dharma menyampaikan peserta yang hadir dibagi menjadi 2 sesi, dengan pengisian tes materi dan praktek, serta waktu pelaksanaan disesuaikan dengan jadwal yang telah ditentukan. Jadi untuk kegiatan hari ini dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan mengharapkan peserta yang akan direkrut memang memiliki kemampuan dan kapasitas sesuai jurusan yang mereka lamar. Surya menambahkan setelah ujian pada hari ini, pihaknya juga akan melakukan penilaian akhir dengan tes wawancara yang akan dilaksanakan di kantor Diskominfo Kabupaten Balangan. Kasih Aplikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan, Slametno mengatakan ada 11 orang tenaga IT yang diperlukan untuk posisi kompetensi bidang di Diskominfo Balangan, yang terdiri dari ahli database formasi 2 orang, untuk software programmer formasi 5 orang, ahli security system formasi untuk 2 orang, dan untuk ahli jaringan formasi 2 orang. Itu ada ahli database, kemarin kita formasi 2 orang. Terus untuk software programmer itu kita formasi ada 5 orang. Terus untuk ahli security system itu formasi ada 2 orang. Sedangkan untuk ahli jaringan itu juga formasi 2 orang. Slametno berharap ke depan untuk peserta yang lulus seleksi ini memang benar-benar menguasai sesuai dengan kebutuhan Diskominfo, sehingga program kerja di Diskominfo Kabupaten Balangan bisa optimal dengan adanya tenaga teknis IT. Salah satu peserta seleksi dari kompetensi bidang software programmer, Ferry Oktapiansah menyampaikan persiapan sebelum mengikuti tes ini. Ia melakukan kajian untuk terus menggali pembelajaran tentang apa saja yang dibutuhkan untuk programmer. Banyak-banyak belajar ini aja sih, membuat belajar pemrograman gitu, lebih banyak bisa dari YouTube juga ada juga. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, lakukan kunjungan kerja terkait kegiatan benchmarking Sistem Informasi E-Kinerja ASN terintegrasi, bertempat di Aula 1 Inspektorat Balangan, Senin 14 Desember 2020. Sudah ada kelas jabatannya, Pak. Sehingga mereka yang menentukan si A ini jabatannya ini, sesuai kelasnya, Pak. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan lakukan kunjungan kerja terkait kegiatan benchmarking Sistem Informasi E-Kinerja ASN terintegrasi bertempat di Aula 1 Inspektorat Balangan Senin 14 Desember 2020. Tujuan digelarnya kunjungan kerja ini untuk mendalami indikator, perencanaan, penyusunan, dan hal-hal teknis terkait dengan penerapan Sistem Informasi E-Kinerja ASN terintegrasi, serta kemungkinan untuk mengadopsi sistem lainnya yang dapat mendukung Sistem Informasi E-Kinerja ASN terintegrasi tersebut. Sutikman selaku Kepala BKP SDM Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan berawal dari fokus group discussion atau FGD di Bali terkait e-kinerja, pihaknya sangat tertarik dengan Kabupaten Balangan yang mendapatkan penghargaan dari BKN. Atas dasar itu pihaknya berkunjung ke Kabupaten Balangan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan e-kinerja, karena e-kinerja ini adalah ujung tombak dari staf yang mampu melaksanakan penjabaran dari visi dan misi Bupati.
Karena mengingat dari hasil FGD di Bali tentang kinerja, kami sangat tertarik sekali dan di mana Kabupaten Balangan mendapat penghargaan yang luar biasa dari BKN dan kami direkomendasi untuk ke Kabupaten Balangan untuk melihat sejauh mana kemajuan dari tentang pelaksanaan e-kinerja. Karena apa? E-kinerja ini adalah ujung tombak dari staf yang akan mampu melaksanakan penjabaran dari visi misi bupati. Oleh sebab itu, kami setelah melaporkan kepada pimpinan mendapat dukungan dan disilakan untuk mengembangkan dalam rangka untuk memperkuat ASN di dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Sutikman berharap akan terciptanya ASN yang benar-benar profesional, ASN yang mempunyai target kerja yang jelas dari input sampai outputnya itu bermanfaat bagi masyarakat nantinya. Kepala BKPPD Kabupaten Balangan, Sufrianur juga turut menyampaikan rasa terima kasih atas BKPSDM Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengapresiasi kinerja di Kabupaten Balangan yang sudah terintegrasi dalam Sistem Informasi Kepegawaian atau SIMPEK, Aplikasi Pelayanan Kepegawaian atau SAPK, sehingga mereka berkunjung ke Kabupaten Balangan untuk selanjutnya diterapkan di daerahnya. Itu kita dianggap sudah memadai. Ya, artinya kinerja kita sudah terintegrasi. Nah, dan ini merupakan suatu hal yang sangat menggembirakan bagi daerah kita karena dikunjungi oleh daerah lain seperti dari Kalimantan Timur, dari Sumatera maupun dari daerah-daerah di dalam Provinsi Kalimantan Selatan. Dan ini tentunya Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan adakan seminar parenting, cara mengasuh dan mendidik anak dalam rangkaian peringatan ke-92 Hari Ibu di Aula Mayang Maurai, Rabu 6 Desember 2020. Berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Rizky Amelia Putri dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Batarbangan edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan adakan seminar parenting, cara mengasuh dan mendidik anak dalam rangkaian peringatan ke-92 Hari Ibu di Aula Mayang Maurai, Rabu 16 Desember 2020. Kegiatan dibuka oleh sambutan Ketua TPPKK Kabupaten Balangan, Nursidah Ansarudin, dan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng tanda resminya pembukaan acara ini. PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kabupaten Balangan, Nur Aspariah dalam laporannya menyampaikan, kegiatan hari ini diselenggarakan berdasarkan kesepakatan bersama Ketua TPPKK Kabupaten Balangan, meskipun tidak bertepatan pada tanggal 22 Desember. Selanjutnya, Aspariah menjelaskan, seminar akan diisi dengan tema Peran Ibu dalam Mendidik Anak di Era New Normal oleh Evi Lukhi Kustanti dan Peran Ibu dalam Pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini disampaikan oleh Nur Ainani. Hari Ibu yang mengangkat tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju ini diharapkan dapat mengangkat keikutsertaan perempuan dalam berbagai aspek. Antar perempuan dan laki-laki itu sejajar, tidak ada perbedaan, kesetaraan gender. Aspariah juga berharap agar kedepannya banyak perempuan yang duduk di kursi parlemen, khususnya di Kabupaten Balangan. Kemudian lebih banyak lagi perempuan yang menduduki jabatan eselon 2 di lingkup pemerintahan Kabupaten Balangan.
Evi Luki Kustanti selaku narasumber dan menjabat sebagai okupasi terapis pelaksana di RS Haji Badarudin Kasim Tanjung, menyampaikan di era new normal ini, peran ibu dalam mendidik anak dibutuhkan kesabaran dan keterampilan. Di mana ketika terjadi perubahan pola asuh, yang tadinya baik-baik saja, kemudian terjadi pandemi dan kembali ke new normal, maka dibutuhkan keaktifan dan peran ibu dalam pengelolaan emosional. Berbagai aspek perilaku yang nantinya akan muncul pada seorang anak, sehingga di sini ibu mampu memberdayakan dirinya ketika dia di rumah, ketika dia akhirnya nanti membantu anak-anak untuk kembali di kehidupan normal, dan nantinya juga anak-anak tidak terjadi perilaku yang negatif ketika dia kembali dalam kehidupan new normalnya nanti. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.